Pernah nggak kamu melihat seseorang yang tetap tenang meskipun ada dalam situasi penuh dengan tekanan? Di saat orang lain panik, dia malah kelihatannya lebih santai dan bisa berpikir jernih dan tetap mengambil keputusan yang tepat. Aku dulu sering heran, kok bisa ya? Karena jujur, kalau aku ada dalam posisi itu, rasanya kepala aku itu udah penuh, napas sudah sesak, dan bahkan kadang nggak bisa mikir apa-apa. Tapi ternyata ada alasan kenapa beberapa orang itu bisa tetap tenang di tengah kekacauan. Dan ini bukan soal bakat atau kepribadian bawaan, tapi lebih ke bagaimana otak mereka merespon terhadap tekanan tersebut. Saat kita menghadapi masalah besar, tubuh kita itu langsung masuk ke mode fight or flight alias mode bertahan hidup. Jantung berdetak lebih cepat, tangan menjadi lebih dingin, dan pikiran jadi berantakan. Ini bukan salah kita, ini adalah sebuah mekanisme otak untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi ada hal yang menarik nih, orang yang tetap tenang sebenarnya mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami stres, jantung mereka juga berdetak lebih cepat. Bedanya, mereka itu nggak bereaksi secara impulsif. Mereka paham satu hal, kepanikan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Mereka melatih otak mereka untuk tetap berpikir jernih di situasi yang sulit. Dan ini bukan satu hal yang terjadi begitu saja, tetapi ini adalah kebiasaan yang dibangun dari waktu ke waktu. Ada beberapa hal penting yang sering mereka lakukan. Yang pertama, mereka itu berhenti sejenak sebelum bereaksi. Saat tekanan itu datang, kebanyakan orang langsung bertindak tanpa mikir panjang. Tapi orang yang tenang, mereka itu kasih jeda. Mereka biarkan otak itu memproses lebih dulu sebelum mereka bertindak. Yang kedua, mengontrol nafas. Ini terdengar lebih sederhana, tapi sebenarnya ini adalah kunci utama. Pernah nggak kamu dengar teknik yang namanya box breathing? Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik. Ini mengirim sinyal ke otak kalau semuanya itu masih dalam kendali. Yang ketiga, mereka fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Saat masalah itu datang, banyak orang yang fokus kepada hal-hal di luar kendali. Padahal semakin kita berusaha mengendalikan sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, semakin kita itu merasa lebih stres. Orang-orang yang tetap tenang, mereka itu tahu batasannya. Mereka fokus kepada hal-hal yang bisa dikendalikan, bukan kepada hal yang tidak bisa dikendalikan. Yang keempat, sering menghadapi situasi sulit. Semakin sering menghadapi tekanan, semakin otak kita itu terbiasa untuk nggak panik. Itulah kenapa tentara, dokter bedah, atau atlet profesional itu bisa tetap tenang meskipun dalam situasi yang kritis atau darurat, karena mereka itu sering dilatih. Jadi kalau kamu sering merasa gampang panik pada saat ada masalah besar, itu bukan berarti kamu lemah, tapi mungkin otak kamu itu belum terbiasa tetap tenang dalam tekanan. Dan kabar baiknya, ketenangan itu bisa dilatih. Mulai dari sekarang, setiap kali ada masalah, coba berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kamu kendalikan saat ini? Karena seringkali bukan masalahnya yang terlalu besar, tapi cara kita menghadapinya yang membuat terasa lebih berat. Pernah nggak kamu mengalami situasi di mana kamu berharap bisa lebih tenang dan berpikir jernih?